Sahabat muslim, bicara soal kesehatan islami tentunya tak lepas dari yang namanya bekam. Kita dianjurkan untuk rutin melakukan bekam oleh Rasulullah karena bekam dapat mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh. Selain itu, bekam dapat membersihkan jin yang tinggal di dalam peredaran darah. Bagi seseorang yang temperamental dan mudah emosi, tentunya bekam sangat disarankan untuk dicoba. Tak banyak yang tahu bahwa jin selain tinggal di gunung dan di lautan, mereka juga tinggal di dalam tubuh manusia. Hal tersebut terjadi karena jin tak memiliki material di dalam tubuhnya, sehingga mereka bisa mengecilkan tubuhnya, berpindah-pindah tempat, dan terbang dengan sangat cepat. Oleh karenanya, tim Jendela Islam sudah merangkumnya untuk Anda, mengenai bagian tubuh mana saja yang digemari oleh jin untuk ditinggali. Dan inilah tempat-tempat tersebut. Yang pertama, aliran darah. Jin menyukai aliran darah karena bagian inilah yang langsung berpengaruh terhadap psikologi seseorang. Mulai dari kesehatan hingga pikiran, semuanya bisa dikendalikan lewat peredaran darah. Adapun hadisnya sebagai berikut. Sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Yang kedua, lubang mulut. Oleh karenanya, jika seseorang menguap, dianjurkan menutup mulutnya dengan punggung tangan dan tidak bersuara. Adapun dalilnya sebagai berikut. Apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya atau tutuplah, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap atau yang mulutnya tidak ditutup. Yang ketiga, kuku tangan dan kaki. Oleh karenanya, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk memotong kuku secara rutin. Potonglah kuku-kukumu, sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Adapun adab memotong kuku ialah diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah agar menjadi nilai ibadah. Lalu sisa potongan kukunya disunahkan untuk dikubur. Hal tersebut sebagai bentuk menghormati bagian tubuh yang Allah ciptakan. Yang keempat, lubang telinga dan lubang hidung. Oleh karenanya di dalam berwudu, anggota badan tersebut turut dibasuh. Karena ternyata jin bermalam di hidung manusia dan mengencingi telinga manusia agar tertidur pulas dan tidak mendengar suara azan. Yang terakhir ialah bulu yang tertutup, seperti bulu ketiak dan juga bulu organ intim. Tak banyak diketahui, ternyata bagian bulu yang tertutup tersebut merupakan favorit para jin, khususnya bulu di organ intim. Mereka mengecilkan diri dan bergelantungan di sana. Dikutip dari NU Online, bagi perempuan ada baiknya bulunya dicabut, bukan dicukur layaknya kaum pria, namun tidak akan mendapatkan keutamaannya. Berbagai hadis sahih menyebutkan bahwa bulu pada bagian tertutup ini tidak boleh dibiarkan lebih dari 40 hari, karena jin akan bersarang di sana dan tentunya akan menggoda manusia berbuat maksiat. Dan jangan lupa membaca basmalah ketika akan mencukurnya. Karena saat mencukur, kita akan membuka aurat yang pastinya jin dari lawan jenis akan melihatnya. Dengan membaca doa, para jin tersebut akan dibutakan matanya, sehingga tidak dapat melihat kita. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Membiarkan bulu-bulu tumbuh, mohon maaf, di area-area yang tertutup seperti alat vital misalnya, mohon maaf sekali lagi. Ya, bagaimana hukumnya? Ini sih boleh-boleh saja dan mubah ya, tapi tentu ada kesunahan apabila mencukurnya. Subhanallah, Islam itu mengajarkan kebersihan. Islam itu menjaga bukan hanya kebersihan, tapi insya Allah akan membawa dampak kepada kesehatan. Dan lagi-lagi, bukankah setiap sunnah, setiap syariat di dalam Islam itu semua penuh dengan kebaikan. Jadi ketika ada yang ingin membiarkan, silahkan, boleh, mubah. Tapi apabila dia ingin menjalankan syariat dalam Islam, menjalankan sunnah dari baginda Rasulullah SAW, maka dianjurkan dan melakukan yang namanya membersihkan, mencukur, mohon maaf. Karena ini memang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, karena kalau kita melihat dari dunia kebersihan, dari dunia kedokteran medis misalnya, sesuatu apabila tertutup, sering tertutup, maka akan meningkatkan kelembapan.
Dan ketika memiliki kelembapan tinggi, bukankah itu biasanya bakteri-bakteri akan berkembang? Dan subhanallah, Islam itu betul-betul indah. Islam itu betul-betul mengajarkan keindahan, kebersihan, sehingga sunnah baginda Rasulullah SAW sangat menganjurkan apabila mencukur dan membersihkan. Yang pertama, bulu-bulu yang tumbuh di area yang tertutup. Ya, kemudian juga ada anjuran tidak memanjangkan kuku. Jadi sebaik mungkin kita sangat menjaga, ya, tidak melakukan hal yang dalam Islam ini larang, yaitu kesunahan apabila seseorang memotong kukunya. Dan juga kumis bagi seorang laki-laki, ya, ini juga ada kesunahan untuk dirapikan. Jadi ala kulli hal, untuk membiarkan itu semua hukumnya sekali lagi mubah, tapi apabila kita menjaga, membersihkannya dan mencukurnya, masuk ke dalam ranah kita menjalankan syariat dan menjalankan sunnah dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan semakin kita menjalankannya ikhlas lillahi ta'ala dengan senang hati, insya Allah banyak juga kok pahala dan juga banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan untuk kita semuanya. Yang paling utama bukan saja mendapatkan pahala karena kita menjalankan sunnah, tapi insya Allah hikmahnya kita akan menjadi manusia yang menjaga kebersihan. Karena an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.